semuanya, saya adalah wanita yang bermain mimpi di Atomy Royal Master Kim Min Young. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya juga dalam keadaan baik. Seharusnya melalui seminar ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, akan tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini kita diharuskan berada di tempat yang berbeda. Namun saya yakin bahwa saat ini kita semua memiliki hati dan pemikiran yang sama. Sebelum bertemu Atomy, saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Suami saya tulang punggung keluarga. Kehidupan kami biasa saja, tapi kami ingin menjadi orang kaya. Suami saya berpikir kami tidak mungkin kaya dengan bekerja sebagai pegawai biasa. Hingga dia dapatkan lisensi agen properti, demi bisa menjalani kehidupan berbeda dari orang lain. Suami saya bekerja sebagai agen properti. Akan tetapi anehnya, semakin kami berlari, semakin kami mengembangkan bisnis kami, entah apa mungkin karena pekerjaan ini tidak cocok, keluarga kami mulai memasuki kesulitan keuangan. Kami terus mencoba untuk bertahan hidup seperti itu, tapi pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Kami pun kembali ke kampung halaman di Provinsi Chungcheong Utara. Karena rumah ibu saya jaraknya dekat, saya sering sekali berkunjung ke sana. Saat itu saya dipertemukan dengan produk Atomy. Dan pada saat itu ibu saya adalah seorang konsumen Atomy. Dan pada suatu hari ibu saya berbicara mengenai Atomy kepada kami. Bahwa jika ke Atomy ada yang bernama Chairman Park Han-gil. Beliau terus-menerus bicara mengenai Atomy. Setelah terus mendengar mengenai Atomy, suatu hari suami saya berteriak pada ibu saya mertuanya sendiri. Bu, meskipun Atomy bagus, tapi tolong jangan membahas mengenai itu di depan saya. Bisnis MLM itu tidak ada bagusnya. Mendengar itu, ibu saya berkata seperti ini. Dengar, Atomy adalah perusahaan MLM yang baik. Kami tidak memahami perkataan ibu. Dan ibu saya menyuruh kami untuk mengikuti acara seminar Atomy karena beliau frustrasi, suami saya tidak bisa memahaminya. Sehingga suami saya menghadiri seminar Atomy. Di seminar yang suami saya hadiri, Chairman Park Han-gil berkata seperti ini. Dengan menjual produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, konsumen akan berkumpul dan mereka akan menjadi member. Semakin perusahaan dikenal luas oleh lebih banyak orang, konsumen yang membangun membership itu sedikit banyak bisa mendapatkan penghasilan, bahkan bisa menjadi orang sukses. Beliau mengatakan bisnis ini bisa menghasilkan pemasukan. Suami saya yang mendengar hal ini berpikir bahwa memang ini yang diperlukan. Jika memang Atomy berjalan seperti apa yang disampaikan oleh Mr. Park, suami saya berpikir dia juga bisa melakukannya. Suami saya berkata seperti itu kepada saya setelah mengikuti seminar itu. Sayang, aku ingin mencoba bisnis Atomy. Saya mendengar suami berkata seperti itu. Orang yang beberapa bulan lalu melarang ibu saya mengonsumsi hemohim ataupun menggunakan kosmetik dari Atomy. Karena berpikir bisnis MLM itu tidak baik. Dia ingin menjalankan bisnis Atomy. Sehingga saat pertama mendengar itu, awalnya saya menentang suami saya. Tapi karena keinginan kuat suami saya untuk menjalankan bisnis yang sudah dia pilih, tidak peduli pendapat dan juga pemikiran saya, dia tetap menjalankan bisnis Atomy. Begitu 1, 2, 3 bulan berlalu, suami saya kesana kemari menjalankan bisnis Atomy. Akan tetapi, kesuksesan dan uang yang dia selalu teriakan, kekayaan yang selalu dia serukan tidak bisa tercapai begitu saja. Sehingga suatu hari saya mulai meledak dan berteriak padanya. Coba lihatlah, sukses apanya? Kaya apanya? Sudahlah, lebih baik kamu kembali kerja di agen properti dan kita jalani hidup seperti ini. Setelah saya mengatakan seperti itu, suami saya berkata, "Iya, aku mengerti, tapi ayo sekali saja kamu ikut seminar Atomy." Saya yang sangat mudah terpengaruh akhirnya ikut pergi ke seminar itu. Seminar yang saya ikuti saat itu adalah seminar Success Academy. Pada saat itu, Mr. Park Han-gil membawakan seminar mengenai kehidupan yang seimbang dan skenario kehidupan. Mr. Park menggambarkan grafik yang menggambarkan kehidupan dari umur 0 sampai 100 tahun. Beliau menjelaskan mengenai usia lanjut. Saat itu, saya berusia 32 tahun dan suami saya 36 tahun. Kira-kira apa yang diinginkan oleh pasangan muda usia 30-an? Bisa hidup dengan baik. Saat saya mendengar hal itu, saya merasa saya tidak memiliki pencapaian apapun. Saya merasa jalan di depan gelap. Akan tetapi orang yang muncul di kepala saya saat itu adalah ibu saya. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Apa yang harus kulakukan ke depannya?
Jika terus begini, saya merasa kehidupan tidak lebih baik daripada ibu saya. Saya mulai merasakan ketakutan. Suatu hari, saya bicara kepada suami saya. Sayang, aku ingin mengetahui banyak mengenai atomi. Ajak aku ke seminar-seminar atomi. Sehingga saya mulai mengikuti suami menghadiri seminar. Saya mulai mengikuti acara yang diadakan pusat pelatihan. Mungkin setelah sekitar 3 bulan, saya sedang beristirahat dan suami saya bertanya, "Sayang, apa yang kamu pikirkan setelah dengar tentang atomi? Bagaimana kamu mencari tahu?" Saya hanya menjawab satu kalimat, "Sayang, bisnis atomi harus aku jalankan. Sepertinya aku bisa menjalankan bisnis ini lebih baik." Saya mengatakan hal seperti itu. Kami berdua mulai menjalankan bisnis ini bersama-sama. Sebuah jalan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Kami adalah pasangan yang penuh dengan harapan dan semangat. Kami bekerja keras untuk mengenalkan atomi kepada banyak orang, namun itu tidaklah mudah. Di saat seperti itu yang membuat kami bisa tetap bertahan dan juga menjadi hujan di tengah padang pasir adalah seminar mengenai Auto Sales Master seperti ini. Kita sering mendengar bahwa titik awal dari atomi adalah Auto Sales Master. Bisa dikatakan sukses jika sudah mencapai Auto Sales Master. Tujuan yang pertama hanya satu, yakni harus menjadi seorang Auto Sales Master. Anda sekalian tentu sudah tahu alasan kita harus menjadikan Auto Sales Master sebagai tujuan kita di Atomi. Menjadi seorang Auto Sales Master adalah tujuan awal sekaligus terakhir yang harus kita pegang sampai akhir. Mengapa pendapatan 20-40 juta rupiah harus menjadi tujuan kita? Lalu, mengapa kita harus menjadi Sales Master? Tidak bisa sukses hanya dengan penghasilan 20-40 juta rupiah, tapi kenapa orang-orang mengatakan itu? Kenapa tujuan penghasilan sebesar 20-40 juta rupiah padahal saya ingin penghasilan ratusan bahkan miliaran rupiah? Kenapa kita harus menjalankan bisnis dengan melalui jalan itu? Meski begitu, kami terus mengikuti seminar dengan rajin dan mendengarkannya secara rutin. Kami pun akhirnya menemukan jawaban. Auto Sales Master adalah member akumulasi PV di kedua kaki di bawahnya pada tanggal 1-15 atau 16 sampai akhir bulan, langsung secara otomatis mencapai minimal 2,5 juta PV di masing-masing kaki kanan dan kirinya. Kira-kira untuk mencapai minimal 2,5 juta PV di masing-masing kaki kanan dan kiri, apakah kita bisa melakukannya sendiri atau harus melakukannya bersama? Sepengetahuan saya, hal ini tidak mungkin bisa dicapai seorang diri. Saya pribadi sekeras apapun berusaha dari tanggal 1 sampai 15 tidak mudah bekerja seperti itu setiap harinya. Kemudian apa saja yang dibahas pada saat seminar itu? Seminar menyampaikan 8 langkah menuju sukses. Satu rahasia yang dimiliki orang-orang sukses dalam mencapai kesuksesan mereka. 8 langkah menuju sukses. Apakah Anda mempraktikkan 8 langkah menuju sukses sesuai dengan urutannya? Alasan kenapa harus mempraktikannya secara berurut adalah karena kita harus menanamkan terlebih dahulu di hati kita, baru bisa membuat keputusan dan bisa menemui orang lain. Saat kita bertemu mereka, kita bisa dengan percaya diri mengundang mereka. Setelah itu, mengenalkan seperti apa bisnis Atomi itu. Kita bisa mampu berbicara dengan orang lain, kemudian bisa memberikan konsultasi kepada orang lain. Di saat orang-orang seperti Anda mulai berkumpul seperti ini, Anda harus bisa jadi seseorang yang bisa menjelaskan ini dan itu, melakukan duplikasi hingga saat orang seperti kita berkumpul semuanya, Anda bisa menempuh jalan menuju sukses untuk menjadi Auto Sales Master. Langkah pertama menuju sukses adalah menetapkan mimpi dan tujuan. Langkah kedua membuat keputusan, langkah ketiga membuat daftar, langkah keempat mengundang orang, dan kelima pengenalan bisnis. Langkah keenam, tindak lanjut, dan ketujuh adalah konsultasi. Langkah kedelapan adalah duplikasi. Tapi saya pribadi selama di Atomi, hal yang paling penting menurut saya adalah menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Saya secara pribadi mengetahui ada batasan dalam membangun konsumen hanya dengan menemui orang satu persatu. Saya bukanlah orang yang pandai menjual barang saat bertemu dengan orang lain. Saya tidak pandai berbicara untuk melakukan pengenalan bisnis. Satu hal yang saya miliki adalah kepercayaan diri untuk berseru sampai akhir. Saya punya satu kepercayaan itu. Dan itu adalah tujuan sekaligus
keputusan saya. Di antara itu yang pertama, nomor 1 adalah menetapkan tujuan dan menetapkan mimpi. Di seminar pertama yang saya ikuti, Mr. Park Han-gil meminta untuk menyerukan sesuatu. Dan yang kami serukan adalah impian dan tujuan kami. Apa yang sesungguhnya benar-benar kita inginkan. Impian yang saya tetapkan pada awalnya. Saya ingin membesarkan putra saya satu-satunya dengan baik. Kedua orang tua dan mertua saya masih berusia muda dan saya ingin menyediakan kehidupan yang baik di usia lanjut mereka. Satu lagi yaitu kehidupan saya. Saya ingin menjalani kehidupan dengan sangat baik. Ini adalah impian pertama dan juga impian terakhir saya. Kita harus tetapkan tujuan seperti ini, kemudian memvisualisasikan mimpi secara akurat untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Pekerjaan mengenalkan, menjual, dan memberitahukan Atomi kepada orang lain bukanlah hal yang sangat sulit. Tapi saat kita bekerja, ada saat di mana kita malas dan merasa lelah untuk melakukannya. Di saat seperti itu, satu-satunya alasan yang membuat kita menyerah adalah karena tidak punya tujuan. Saya tentunya bekerja keras demi mimpi saya menjadi auto sales master, tapi saya kesulitan saat bekerja sendiri. Saya punya alasan kenapa harus sukses dan kenapa saya ingin menjadi kaya. Kita bisa dengan otomatis menjadi auto sales master dengan punya penjualan di kaki kanan dan kiri kita. Otomatis kita jadi auto sales master, berusaha menjual atau mengenalkan Atomi. Kita tidak akan bisa bertahan hanya dengan itu saja. Tapi tentunya ada alasan di balik mengenalkan Atomi. Pasti ada bagian dapat membicarakan alasannya. Kenapa kita positif mengenalkan Atomi? Ini tidak berakhir saat konsumen menggunakan produk Atomi. Dengan penggunaan produk tersebut, bagaimana produk itu dikenalkan lagi kepada orang lain hingga konsumen seperti saya dapat menerima penghasilan dari bisnis ini. Jadi bisa merasakan perbedaannya. Ini bukan marketing relatif dari Atomi, melainkan absolute marketing Atomi. Dalam proses itu, saya membuat berbagai keputusan. Hal kedua yang ada dalam 8 langkah menuju sukses bukanlah keputusan saat memutuskan memulai bisnis Atomi. Menurut saya, hal yang paling penting dalam menjalankan bisnis Atomi adalah sikap apa yang akan saya sampaikan pada orang lain. Jika membuat keputusan seperti ini, Anda akan dihadapkan banyak hal seiring prosesnya. Di antara itu semua, hanya ada 3 hal yang perlu Anda ambil. Pertama, dengan sikap proaktif. Kedua, dengan berpikir positif. Ketiga, jika memantapkan hati untuk berani bayar harga, maka semuanya akan bisa diselesaikan. Sikap proaktif, apa itu sikap proaktif? Saya akan sukses menjalankan bisnis Atomi. Hanya dengan itu tidaklah cukup. Saya pribadi, keluarga dari suami saya mengetahui bahwa kami mulai menjalankan bisnis Atomi. Suatu hari kami menerima telepon, ayah saya menentang bisnis Atomi kami. Begitu juga dengan ayah mertua saya. Begitu menemui ibu mertua saya, beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau mengikatkan kain putih di kepala dan beliau menangis. Di saat itu saya memeluk putra saya dan berbicara sambil berlutut di hadapan mereka. Ibu, tolong tunggulah sebentar saja. Kami berdua pasti akan sukses. Ayah dan ibu akan hidup nyaman untuk seumur hidup. Salah satu tujuan kami adalah menjamin masa tua ayah dan ibu dan bertanggung jawab akan masa tua ayah dan ibu. Dan kami tidak akan mundur. Atomi berbeda dengan bisnis MLM lain yang ibu pikirkan, jadi jangan khawatir, Bu. Ini pekerjaan untuk menjual produk berkualitas dan membagikan hal baik pada orang-orang di sekitar kami. Tapi ibu saya berkata, cobalah kalian, pikirkan lagi. Ibu sekarang juga bisa membeli sebuah pasta gigi dari kalian. Tapi kedepannya hampir di semua tempat ada di supermarket dan toko. Siapa yang repot-repot menelpon dan memesan produk seperti ini? Ibu saya berkata begitu. Tapi bagaimana Anda yang sudah menjalankan bisnis Atomi? Awalnya merasa memaksa memberi barang kepada orang lain yang tidak diinginkan olehnya. Akan tetapi mereka mencoba menggunakannya dan mereka mengatakan, wah produk seperti ini langka. Produknya bagus tapi harganya terjangkau. Kualitasnya produk di mall tapi harga pasar. Konsumen mulai merasa terkesan dengan produknya. Saya dengan kepercayaan yang kuat akan hal itu terus berusaha meyakinkan ayah mertua, ibu mertua juga ayah dan ibu saya.
Sampai suatu hari, ibu mertua saya dengan produk Atomy di kedua tangannya pergi ke kantor dan mempromosikan produk Atomy. Apakah ibu mertua saya melakukan ini untuk membantu anaknya yang menjalankan bisnis Atomy? Atau apa karena beliau sudah mencobanya sendiri? Tentunya karena pilihan kedua. Dengan begitu, ibu mertua saya dari tanggal 1 sampai 15 meningkatkan penjualan sedikitnya 300.000 PV hingga sampai 600.000 PV. Saat kami melihat ini, kami berpikir, jadi seperti inilah Atomy. Atomy bukan pekerjaan di mana kita harus menjual produk, melainkan untuk mengenalkan dan menyampaikan visi perusahaan. Pada saat itu, saya jadi teringat hal yang dikatakan oleh sponsor saya. Atomy bukanlah bisnis penjualan, tapi bisnis menyampaikan suatu hal. Kita bukan sukses dengan daftar nama orang-orang yang ada di sekitar kita, melainkan melalui pengenalan produk dari satu konsumen ke konsumen lain, hingga punya konsumen dari seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Karena bisa sukses melalui hal itu, kita tidak mengandalkan orang-orang di sekitar. Dengan saya berbicara kepada orang-orang secara proaktif, lalu apa yang terjadi? Saya akan memiliki pemikiran yang sangat positif. Di saat melakukan suatu pekerjaan, kita dapatkan hasil yang baik jika menjalankannya dengan pemikiran positif dibandingkan menjalankannya dengan pemikiran negatif. Yang terakhir adalah membayar harga. Ada alasan di balik keputusan yang kita buat. Alasan harus menjadi proaktif dan memiliki pemikiran yang positif. Kenapa? Untuk membayar harganya. Member sekalian yang duduk di depan layar sekarang, berapa banyak harga yang sedang Anda bayar? Anda menawarkan produk dan konsumen berkata tidak ingin beli, tidak perlu. Apa itu harga yang harus kita bayar? Meskipun kita sudah mengalami semua itu, kita harus tetap bertahan sampai akhir. Harga yang harus kita bayar adalah tidak menyerah. Jadi kalau begitu, apa yang paling penting dalam perjalanan kita menjadi auto sales master? Jawabannya adalah membangun konsumen. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun auto konsumen? Apa cukup hanya mengenalkan produk? Tentu tidak. Hal yang benar-benar penting bagi kita untuk bisa membangun auto konsumen adalah kepercayaan. Itu tidak cukup hanya dengan memberikan produk, namun dengan menjelaskan seberapa bagus produk Atomy. Dan keuntungan, juga kelebihan apa yang bisa mereka dapatkan dari produk-produk yang bagus ini. Inilah pekerjaan kita yang sebenarnya. Proses kita membangun konsumen tentunya bukan hal yang sangat mudah. Bagaimanapun kita bisa mengenalkan dan berbicara mengenai produk ini kepada orang-orang yang kita kenal. Tetapi untuk mereka melakukan hal yang sama dan kembali kepada kita, tentu memerlukan waktu yang banyak. Tapi setelah 1, 2, 3 kali berkunjung dan mereka mengatakan tidak beli, kita tidak berkunjung lagi. Kita pergi 1, 2, 3 kali, mereka beli 1, 2 buah, kita akan berhenti di sana. Kita yang membuat konsumen membeli hanya sekali saja. Jika pekerjaan adalah membuat konsumen sekali pakai, kita harus melakukan hal lain selain bisnis. Tapi di Atomy dengan melalui perkenalan dan perkenalan, kemudian penjualan itu terkumpul melalui struktur membership, kita dapatkan kualifikasi untuk menjadi auto sales master. Konsumen-konsumen ini hati mereka banyak tergoyahkan. Meski bukan pasta gigi yang dibawa, saya bisa temukan di supermarket. Meski bukan sampo yang ditawarkan, saya bisa temukan di toko online. Karena banyak tempat yang menyediakan produk kebutuhan sehari-hari meskipun bukan produk Atomy. Jadi apa yang harus kita berikan pada mereka? Tentunya kita harus bangun kepercayaan terhadap Atomy dan kualitas Atomy. Jadi sebenarnya apa yang harus kita terapkan kepada konsumen tersebut? Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika mungkin melalui produk tersebut, beritahukanlah impian dan visi Anda. Bagaimana kehidupan Anda berubah melalui produk ini? Bagaimana sosok Anda nantinya melalui produk ini? Jika menceritakan semuanya, tidakkah pola pikir konsumen akan berubah? Demi menjadi auto sales master di Atomy, ada berbagai cara membangun auto konsumen. Di antara semuanya, ada satu cara yang menurut saya sangat penting, yaitu keyakinan terhadap produk yang telah Anda gunakan sendiri. Jika Anda sendiri terkesan dengan kelebihan dan manfaat dari produk itu, maka saya pikir bisa membuat konsumen lebih terkesan lagi.
Untuk membangun konsumen, terlebih dulu harus coba dan tahu cara menggunakan produknya sehingga bisa menyampaikan kelebihan dan manfaat dari produk itu, maka Anda bisa mulai membangun kepercayaan konsumen. Dan sekarang, yang kedua adalah mengenai cara pengenalan produk. Dan sekarang, bagaimana cara Anda mengenalkan produk? Kalau saya pribadi, saat mengenalkan produk, saya berpikir kira-kira produk apa yang disukai orang-orang ini. Di saat berbicara mengenai kualitas produk ini, produk apa yang dapat menghasilkan respons cepat? Salah satu pengalaman saya memiliki seorang teman yang walaupun usianya muda, dia seorang perempuan, namun masalahnya dia punya rambut yang benar-benar tipis. Sebagai seorang teman, ada saat di mana saya mengejeknya, tapi ada saat di mana saya kasihan. Jadi saya menghadiahkan teman saya tersebut sampo dan juga obat untuk rambut rontok dari Atomy. Saya bilang ini hadiah untukmu, cobalah produk ini. Setelah menggunakan semua ini, jika kamu tidak melihat adanya perubahan, aku akan mengembalikan semua uangnya kepadamu. Mendengar itu, teman saya pun yakin dan mulai mencoba menggunakan produk tersebut. Suatu hari saya menerima telepon darinya, saat itu dia bahkan belum menghabiskan ke-4 botol. Minyong, produk ini benar-benar luar biasa. Dan teman saya yang awalnya menggunakan sampo dari Atomy tersebut, akhirnya memesan kosmetik dan juga memesan banyak produk-produk Atomy lainnya. Jadi saya mengatakan pada teman saya bahwa Atomy adalah produk seperti ini. Dengan melalui produk yang luar biasa seperti ini, kita bisa mendaftarkan member untuk bisa sukses melalui Atomy. Teman saya yang mendengar itu berkata, kalau begitu berikan produk lainnya juga. Dia mulai gunakan berbagai produk secara konstan. Teman saya memperkenalkan produk Atomy kepada ibu dan teman-temannya. Karena itu secara otomatis jumlah konsumen pun meningkat. Jadi begini, jika kita hanya fokus untuk menambah jumlah konsumen saja, maka ini mungkin akan terasa sulit. Akan tetapi dengan kepercayaan yang didapatkan melalui perkenalan dan pengenalan produk kepada orang-orang lain akan menjadikan mereka sebagai konsumen tetap di produk ini. Kita di sini untuk membuat pelanggan tetap dan bukannya konsumen sementara. Penyampaian kesan Anda setelah menggunakan produk tersebut adalah cara terampuh dalam mendapatkan kepercayaan konsumen. Jika Anda membangun konsumen dengan cara tersebut, anehnya orang-orang yang berminat akan mulai bermunculan. Ini jadi pekerjaan sampingan. Terkadang ada yang dapat menjalankan bisnis ini secara penuh seperti saya. Langkah pertama yang harus kita ambil untuk menjadi auto sales master adalah membangun konsumen satu persatu seperti ini. Dengan menumpuk kepercayaan dari mereka semua, dan kita bersama-sama mengenalkan Atomy, berbagi mimpi, dan mengenalkan visi kita, saya pikir itulah jalan menuju menjadi auto sales master. Ada satu lagi yang paling penting dalam proses menjadi auto sales master. Untuk menjadi seorang auto sales master yang paling penting adalah mengikuti 8 langkah menuju sukses. Apakah Anda puas dengan kehidupan Anda? Apakah ini kehidupan yang Anda impikan? Di antara Anda sekalian yang mendengarkan seminar ini, pasti ada yang pandai dalam menjual produk, bukan? Saya iri pada mereka yang bisa melakukannya. Bagaimana bisa setiap hari bertemu banyak orang dan meningkatkan jumlah konsumen? Padahal berhari-hari saya hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 konsumen. Apakah dari Anda ada yang berpikiran begitu? Tapi Anda tidak perlu khawatir. Apakah yang sesungguhnya Anda semua impikan? Yang perlu Anda lakukan adalah memvisualisasikannya. Mr. Park Han-gil memberikan banyak waktu kepada kita, misalnya pada saat Sukses Academy yang diadakan selama 2 hari 1 malam, hal yang selalu beliau sampaikan saat itu adalah menulis buku skenario kehidupan, menyuruh memvisualisasikan yang sesungguhnya kita mau, dan tempelkan buku itu di mana saja, tempel di tempat yang bisa dilihat dan lakukan itu. Saya juga terus melakukannya begitu. Saat pertama kali menulis skenario kehidupan, saya tidak bisa menulis apapun. Apa yang saya mau? Apa yang ingin saya lakukan? Namun dalam sistem berkelanjutan ini, banyak orang sukses yang menulis sambil mendengarkan seminar dari Mr. Park Han-gil. Saya dengar seminar itu dan mulai mewujudkan satu persatu. Saya pun akhirnya menuliskan keinginan saya. Satu dari sekian hal yang ingin saya capai adalah ingin hidup dengan baik, ingin hidup dengan berkecukupan. Orang tua dan suami saya terus bekerja untuk menghasilkan uang. Saya berharap melalui saya
Anak mereka, Kim Min Yong, mereka bisa hidup dengan nyaman sampai akhir hayat mereka. Dan untuk putra saya satu-satunya, saya tidak ingin dia memiliki kehidupan yang sulit, melainkan bertumbuh menjadi seseorang dengan pemikiran dan impian besar. Dua hal ini adalah keinginan terbesar saya. Hal yang berikutnya, ingin saya capai. Dulu saya bekerja sebagai agen properti dan juga bekerja sebagai penjual mobil. Tapi saya tidak punya sebuah kamar milik saya sendiri, juga tidak punya mobil satupun. Sehingga saya punya satu mimpi, yaitu hidup tanpa perlu mendengar pemilik rumah meminta saya bayar sewa rumah atau meminta untuk mengosongkan rumah. Dan juga salah satu dari keinginan kecil saya adalah saya ingin tinggal di rumah yang memiliki tempat parkir. Rumah-rumah yang terlalu tua tidak punya tempat parkir. Saya ingin punya mobil yang terasa hangat saat saya hampir tiba di tempat tujuan. Benar-benar sebuah impian yang kecil kan? Tapi bagi saya itu impian yang paling besar. Ada sepasang suami istri dalam waktu 3 tahun 8 bulan bisa dapat penghasilan 1 miliar per tahun, dan itu adalah kami. Dengan hanya menuliskan impian dan tujuan Anda secara rinci di skenario kehidupan, itu akan menjadi bantuan besar untuk kita dalam perjalanan kita menjadi auto sales master di Atomy. Saya juga mewujudkan mimpi dengan menuliskannya satu persatu seperti itu. Kurang lebih 1 tahun waktu yang saya butuhkan untuk menjadi auto sales master. Setelah 3 tahun 8 bulan, saya tergabung dalam Leaders Club dengan penghasilan 1 miliar per tahun. Saya belum berusia 40 tahun di tahun ke-7 menjalankan bisnis Atomy. Pendapatan tahunan mencapai lebih dari 2 miliar dan tergabung dalam Royal Leaders Club. Saya yang dulunya menjalani kehidupan hancur tanpa rumah dan impian. Walaupun kedua orang tua menentang kami menjalankan bisnis Atomy, saat itu waktu di mana kehidupan kami dipenuhi keputusasaan. Dan sekarang, hanya dalam waktu 8 tahun, semuanya benar-benar berubah total. Kami suami istri yang dulu mengontrak di kamar, sekarang tinggal di rumah bagus yang sangat besar. Keluarga saya benar-benar bisa hidup dengan baik. Putra saya satu-satunya hampir dalam bahaya karena lahir di keluarga yang kekurangan. Putra yang saya cintai sekarang sedang belajar di Amerika, mengejar mimpinya dan hidup dengan baik. Dan kedua orang tua kami yang sempat hidup berkesusahan dari kehidupan mereka yang tidak terlepas dari mencari uang, kini ibu mertua saya pensiun dari perusahaannya. Beliau tinggal di rumah bagus dan hidup dengan nyaman dan dihormati. Beliau hidup dengan baik. Begitu juga dengan orang tua saya. Atomy sudah memberikan kesempatan yang bagus kepada siapa saja. Kesempatan ini bisa didapatkan oleh siapapun, namun yang membuat keputusan adalah Anda sendiri. Hal baik yang sudah saya dan suami lakukan adalah membuat keputusan bijak. Kami ingin jadi orang sukses dengan Atomy sebagai jalannya. Kami ingin jadi kaya, kami ingin memiliki kehidupan yang baik. Saat ini tepat 8 tahun saya bertemu dengan Atomy. Kini usia saya 40 tahun. Di saat memulai bisnis Atomy, ada satu hal yang saya tulis di skenario kehidupan saya. Jika saya sukses melalui Atomy, saya akan selesaikan semua sebelum berusia 40 tahun. Saya akan capai kebebasan secara finansial dan kebebasan waktu. Apakah semua telah terwujud? Iya, seperti yang Anda lihat, semua menjadi kenyataan. Dan ini tidak hanya akan menjadi cerita saya saja, tapi juga bisa menjadi cerita Anda sekalian yang sedang bersama dengan saya saat ini. Hal yang paling penting yang harus ada dalam kepala Anda sekalian yang ada di tempat ini adalah gambaran jelas mengenai tujuan dan juga mimpi Anda semua. Menulis skenario kehidupan adalah hal yang paling penting. Menulis skenario kehidupan ini adalah penyelesaian kita. Dengan begitu, tanpa kita sadari, akan tiba hari bersejarah di mana mimpi dan juga tujuan dari kita semua akan menjadi kenyataan. Maka dari itu, percayalah dan jangan ragu. Terkadang, kepercayaan dapat membawa kita pada kesempatan yang sangat besar. Kita bisa wujudkan impian yang sangat besar. Jangan pernah melupakan hal itu. Sebelum menutup hari Anda hari ini, jangan lupa menulis skenario kehidupan Anda. Saya akan mendukung Anda dalam kehidupan Anda ke depannya untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan baik yang benar-benar Anda inginkan melalui Atomy. Terima kasih.